punya konsep atau ajaran teologi ya, kalau tentang kedatangan Yesus itu kan ada postmil, amil, premil, dan mil lah ya, bukan amil ya. Jadi dia punya pandangan misalnya amil, milenium ya, amilenium. Lalu dia setelah belajar berubah jadi postmil. Kemudian belajar berubah lagi. Jadi di sini kita jangan bicara yang umum, kita hamba Tuhan aja gampang bisa. Itu sebabnya di saat kita wisuda, ya bukan kebetulan dosen kita selalu angkat ini. Kenapa? Karena dia tahu setiap hamba Tuhan dulu ada alumni saat mengunjungi orang mati. Jadi orang mati itu ada kesempatan untuk selamat. Misalnya orang mati, ya kan, misalkan dia belum percaya Yesus, dia melampau, mencuri atau membunuh, mati, nanti ada kesempatan dia masuk juga. Kenapa? Karena dia berada di Hades. Hades itu satu tempat penampungan. Nanti orang-orang percaya yang akan turun nanti Yesus datang untuk mengunjungi orang itu, dan akhirnya orang itu yang sebenarnya masuk neraka bisa dimasukkan. Nah, ini seorang teman ya, kakak tingkat dulu teologinya mati. Dengan berjalan waktu akhirnya berubah. Dan hari ini tadi saya di grup sudah saya sampaikan, hari-hari ini kan kita lihat di Indonesia baru pertama kali, di Amerika, di beberapa negara Eropa sudah beberapa kali muncul. Ini Indonesia pertama kali muncul, yaitu dalam statement pengajaran disampaikan oleh pendeta Eras. Ya, di sini saya ambil ringkasnya. Ya, walaupun orang bilang harus dengar keseluruhan, tapi kesimpulannya tetap dari dia apa di sini. Yang pertama, dia menyatakan bahwa dia atau Yahweh. Bapak itu Yahweh, ya YHWH. Kemudian kedua, Yesus memang gembala yang baik. Tapi Yesus bukan gembala yang terbaik. Beda nggak? Baik dan terbaik itu beda. Yesus gembala yang baik, tapi Bapa adalah, Yahweh adalah gembala yang terbaik. Nah, ini yang kedua. Lalu yang ketiga, Yesus menjalankan tugas keselamatan dari Bapa Yahweh. Yesus bukan juru selamat. Nah, ini tiga statement. Akhirnya muncul. Kemarin ketika saya salah lihat, ya ternyata ya udah terkunci. Ya jam 1 semua gereja STT kumpul. Ada 48 STT sekolah teologi, sekolah pendeta kumpul dan menyatakan sikap. Ya, di mana Pak Eras yang punya beberapa jabatan di Sinode yang secara nasional itu dicopot. Ya, karena menurut semua 48 sekolah teologi ya dosennya itu hitung sendiri, saudara. Ya kan, itu semua ya jelas menyatakan bahwa apa yang dinyatakan oleh Pak Eras itu hampir sama dengan ajaran Saksi Yehova. Jujur ya, saya kagum sama Pak Eras. Saya punya majalah dia, Truth, namanya Truth ya. Itu saya banyak baca. Dulu kristologi, kalau saya ketemu Pak Eras, Pak, ini dulu kamu gini ngomong, kenapa sekarang beda? Kan betul nggak? Saya masih simpan dia punya majalah tentang keselamatan Yesus juru selamat. Tiba-tiba sekarang dibilang Yesus bukan juru selamat. Nah, sekarang saya jelasin latar belakangnya. Kenapa ini bisa muncul? Saudara, ajaran atau aliran Saksi Yehova ya, termasuk ya, boleh saya katakan termasuk ajaran yang melenceng ya dari ajaran Alkitab. Hal ini dikembangkan pertama kali oleh Arius. Kalau kita baca sejarah ya, di abad keempat itu Arius itu seorang intelek, dia seorang pemimpin rohani ya, lalu dia coba pelajarin orang kalau saking pintar kadang-kadang ngeheng ya. Ya, jadi Arius itu akhirnya mencetuskan dan mengatakan begini. Ya, dia percaya bahwa Allah Bapa atau Yahweh mula-mula menciptakan Yesus. Setelah Yesus diciptakan, lalu Yesus menciptakan dunia. Ini menurut Arius. Jadi, Yesus adalah ciptaan yang pertama. Ya, itu sebabnya dibandingkan kitab Roma kan manusia pertama, untuk menyamakan manusia pertama berdosa Adam dan Yesus itu. Nah, jadi itu menurut Arius. Ketika ajaran Arius itu diajarkan kepada jemaat, lalu ada seorang bapak gereja yang bernama Athanasius menentang ajaran Arius dan melakukan konsili ya di tahun 325. Jadi Athanasia ini juga seorang intelek juga, bapak rohani. Lalu dikumpulkan sama pemimpin rohani, pemimpin gereja untuk adakan satu sidang. Kalau istilah Islam itu muktamar. Ya, ada satu konsili besar-besaran
dari seluruh dunia untuk menyatakan iman dan sikap terhadap ajaran yang diajarkan oleh Arius yang pertama ini. Ya, dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya, dia memang mencipta, tapi dia lebih rendah. Nah, saudara, jadi akhirnya Konsili Nisea itulah muncul pengakuan yang dinamakan pengakuan iman Athanasius. Nah, dan akhirnya berkembang, diubah menjadi pengakuan iman rasuli. Nah, Anda pernah dengar kan? Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari Adam dan seterusnya. Jadi itu menyatakan tentang pribadi Yesus. Dia adalah Tuhan. Nah, saudara, ketika pengakuan iman rasuli itu berkembang, lalu ajaran Arius ini, ya kan, itu otomatis tenggelam, ya, tenggelam. Lalu saudara, di abad pertengahan, di tahun 500, sekitar 500, dimuncul lagi oleh Krista Delta. Krista Delta seorang pemimpin juga. Lalu dia pelajari dan punya Arius ini, benar juga. Lalu dia mungkin lagi, diangkat lagi, namun tidak bertahan lama. Kenapa? Karena di seluruh gereja Nisea itu, seluruh dunia itu punya pengakuan yang sama, yaitu pengakuan iman rasul. Jadi akhirnya tenggelam. Tenggelam sejak tahun tahun 500 berterus sampai 1000 tahun lebih. Pas tanggal 16 Februari 1852 ada seorang yang bernama Charles Taze Russell, ya. Dia seorang pendeta yang kecewa dengan gereja, kecewa dengan pemimpin yang lain. Lalu akhirnya dia membuat satu ajaran dan mengambil konsep ajaran Arius itu. Dan akhirnya dicetuskan satu istilah saksi Yehova. Nah, itulah pertama kali ya. Sekarang ini saksi Yehova kan berkembang sampai hari ini kan? Iya. Betul nggak? Ya, saksi Yehova itu berkembang sampai hari ini. Kenapa? Karena saksi Yehova percaya bahwa Yesus karena diciptakan oleh Yahweh, diciptakan oleh Allah Bapa, maka itu berarti Yesus tidak setara dengan Bapa. Nah, jadi ini konsep diambil oleh Pak Eras dan diangkat. Saya yakin apa yang disampaikan oleh Pak Eras itu ambil dari sejarah itu. Itu sebabnya dia ngomong, kalau cari buku nggak ada. Hanya ada orang tertentu yang punya buku yang dulu punya, yang punya tulisan Arius punya, itu langka sekali. Nah, mungkin dia dapatkan sumber seperti itu. Ya, itu sebabnya dia mengatakan di toko buku nggak akan bakalan ada yang berani mencetak, ya kan, ajaran seperti itu yang diajarkan hari ini. Jadi, saudara, kesimpulannya, ajaran sesat itu adalah, pertama, Yesus itu memang Allah, tetapi Allah kecil. Nah, ini dianut oleh saksi Yehova, Arius, dan juga Pak Eras. Jadi ini digabungin semua. Jadi saya simpulkan, ya ada beberapa, nanti ini saya sharekan ke grup ya. Kemudian kedua, Yesus itu memang Allah, tapi lebih rendah dari Yahweh. Bayangkan lebih rendah. Berarti otomatis Yesus itu bukan Tuhan, ya. Lalu yang ketiga, Yesus itu memang Allah yang perkasa, tapi bukan Allah yang maha kuasa. Lalu yang selanjutnya, Yesus adalah Allah junior, tetapi Bapa adalah Allah senior. Itu sebabnya teologi ada teologi junior, teologi senior. Kan lucu, saudara. Jangan manusia bolehlah junior, senior, betul nggak? Tapi Allah ya kan digandengkan seperti itu, pakai istilah junior, senior, kan amsyong, saudara. Ya kan? Nah, ini. Kemudian dikatakan apa lagi? Yesus mulanya bukan Allah junior. Ya, mulanya Yesus waktu dia lahir, dia bertumbuh melayani, dia belum disandang Allah. Ketika Yesus dibaptis, di sanalah dia diberikan wewenang, disandang sebagai anak Allah. Itu sebabnya kan ada suara berkatakan waktu Yesus dibaptis kan, inilah anakku yang kukasihi. Jadi ini penganut Arius, ya kan, kemudian penganut saksi Yehova, dan sekarang ini juga ya pendeta tersebut, saudara. Jadi di sini kita melihat, ya mereka mengatakan seperti ini, ya bahwa Yesus itu baru dikasih nama Allah. Allah pun itu namanya junior, kan kasihan, saudara. Kemudian yang selanjutnya, Yesus bukan Allah yang senior, jadi tidak boleh berdoa dalam nama Yesus. Itu sebabnya saksi Yehova nggak boleh berdoa dalam nama Yesus. Harus berdoa dalam nama Yahweh. Yahweh. Ya, jadi nggak boleh nama Yesus. Nah, kenapa? Karena mereka punya konsep Yesus itu karena dia Allah junior, bukan senior. Jadi harus doa kepada Yahweh.
Ya kan itu sebabnya, ya Allah Yahweh, ya Allah Yahweh gitu. Dan sekarang penganut yang nggak boleh pakai nama Allah pun itu terpengaruh juga. Ya kan harus pakai nama Yahweh. Ya saudara ini. Kemudian terakhir, Yesus bisa, ini penting. Yesus bisa melakukan segala sesuatu yang spektakuler. Misalkan bisa menyembuhkan orang yang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar dan seterusnya kan. Itu sebenarnya terjadi karena bukan Yesus yang berkuasa. Karena Bapa Yahweh yang kasih kuasa. Ngerti nggak? Contoh misalkan, ya kan, misalkan saya polisi, ya kan polisi. Lalu saya kasih baju kepada agen, pakai baju polisi, walaupun katakan ini contoh yang tidak, walaupun katakan agen bukan polisi benaran, minimal baju itu udah punya otoritas nggak? Punya otoritas nggak? Punya. Jadi saya kasih gitu loh. Atau mungkin saya kasih kunci mobil mewah misalkan. Jadi bukan kamu punya, saya kasih lu bisa naik mobil Lamborghini, itu karena saya kasih. Nah sekarang pertanyaannya, siapa lebih rendah? Yang dikasih atau yang mengasih? Yang dikasih. Yang dikasih. Nah, itulah cara pandang mereka. Sekarang pertanyaan untuk kita diskusi ya. Ya ada beberapa. Lalu kita coba diskusi, saya bingung loh ya. Lewat penjelasan seperti ini, sebenarnya itu panjang, cuma saya ringkas, padat gitu loh. Cuma saya bingung dua hal. Nah ini kita boleh diskusikan ya. Pertama, ini jelas-jelas ajaran yang sesat. Lalu mengapa masih banyak jemaat yang percaya? Ayo. Betul nggak saudara? Masih banyak pengikut sampai kasih tepuk tangan. Jelas-jelas ini mengatakan bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Bapa. Yesus itu bukan juru selamat. Ya kan? Lalu kasih tepuk tangan lagi. Wow, gitu kan? Ini yang pertama. Lalu yang kedua, mengapa ada pemimpin Kristen yang mengajarkan ajaran sesat? Saya tidak tahu ini nggak benar. Tapi kenapa diajarkan? Apa yang menyebabkan? Jadi ini ada dua audiens. Ya, ada dua sudut, satu jemaat, satu pemimpin. Nah, sekarang kita boleh diskusikan, Anda boleh kasih pendapat, di bagian mana boleh. Anda boleh sharekan di pemimpin atau jemaat terserah. Kenapa sih jemaat masih ikut gitu? Kalau Anda ikut nggak? Kalau hari ini saya ngajarkan bahwa Yesus bukan juru selamat, bukan. Kabur semua. Betul nggak kan? Tergantung jemaatnya. Kalau mereka yang tidak mengerti firman, tidak baca firman dalam kehidupan kekristenan mereka rapuh. Pengajaran sesat itu pasti menyesatkan mereka. Dan karena sekarang orang lebih mengagumi pendeta. Mereka bukan mengagumi Tuhan itu sendiri. Itulah yang menyesatkan. Hati-hati loh. Mantap, jangan pernah mengagumi pendeta. 5 dewa, jemaat 5 dewa. Bisa. Ya, ini Jemaat benar. Karena jemaat itu mereka tidak, saya yakin mungkin nggak baca Alkitab. Mereka mengagumi Pak Eras itu. Pak Eras itu ya, udah dewa. kayak orang dewa. Iya, utusan dewa. Udah mereka mengagumi sampai itu. Karena saya kenal, kenal teman yang mengikut Pak Eras. Dia mengagumi pengajaran Pak Eras itu, ngeri banget musik. Ngeri banget, dan itu udah nggak benar. Itu udah nggak benar. Makanya ini kita pemimpin, makanya ini isu-isu ini kita perlu sampaikan. Ya supaya kita ini, nanti saya mau sharekan nanti ya supaya kita belajar. Oke, terima kasih Ken yang sudah memberikan pandangannya cukup bagus ya. Maka ini kita belajar. Iya. Ya semakin kita berpikir kritis. Sekarang saya ingin kita jadi barisan pertama. Ya saya Rabu saya mau pakai satu topik yang lebih dalam untuk kita ya bahas dan kita bisa sharing. Ya supaya nanti kita dilatih. Dengan berjalan waktu nanti kita akan terlatih. Ya oke, thank you ya Ken ya. Oke, ada mau kasih pendapat? Iya. Yang mana? Mau pemimpin atau yang jemaat? Aku kan ini waktu pernah keliling gereja ya. Oke. Aku masuk Keliling gereja ya. Nah, Oke. Aku masuk itu ke ajaran gitu ya, Eratus di Gajah Mada. Nah, mereka mengatakan pemimpinnya itu bahwa Yesus itu bukan satu, bukan Tritunggal. Oke. Yesus itu adalah anak. Nah, di situ aku cuma mendengar aja, kata Tuhan dengeri aja gitu. Karena aku juga nyasar gitu. Oh, nyasar. Karena memang niatnya pengen gereja. Oke. Cuma gereja yang Insinyur Niko itu tutup. Jadi aku naik ke atas dalam Pas masuk ke Pak Eras. Nah, 18 tuh masuk situ gitu. Cuma ajaran mereka itu tidak benar. Ajaran mereka itu seperti diskusi gitu. Jadi gereja diskusi. Tanya jawab. Saya bingung. Kenapa? Ya mereka lakukan seperti itu. Maka kita coba analisa ya. Oke, thank you ya. Ya, kasih tepuk tangan. Dari pemimpin ya, kenapa pendeta tahu ini ajarannya, kenapa dia tetap ajarkan? Anda tahu rahasianya. Saya ada pelajari sejarah. 90% penyebab satu. Apa? Penal? Pengen diakui paling pintar.
Bisa aja ya cari sensasi gitu ya. Oke. Tapi kalau sejarah dia jawabnya belum begitu. Kalau saya sih pribadi ya, karena memang Alkitab sudah tertulis akan banyak nabi palsu Oke. Iya, yang akhir akan zaman ya. mengajarkan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Itu kita seolah semua domba, tapi domba yang tidak tidak terkonek dengan Tuhan itu tidak akan mengerti penyesatan itu, tidak akan menyadari. Kalau saya sih lebih seperti itu ya. Oke. Ken, yang pandangan Ken. No, yang lain dulu. Bingung? Toh? Jawabannya satu. Mungkin ya, Apa? kalau lihat sejarah kenapa muncul ajaran sesat, Mormon karena macam-macam. orang Cara itu ada kepahitan, kekecewaan, sehingga ada celah kepada si iblis untuk memasukin cara berpikir, Itu mulai sejarah. dari kecewa, sakit hati, kepahitan. Dari situ Ini masuk. tidak. Itu penderitaan.